Selamat pagi, Mbak Oceana. Ya, selamat pagi Pak Prasetyo. Apa kabar Anda di awal pekan ini? Sangat baik. Ya, kita akan langsung saja menganalisis dan juga bagaimana ini menyikapi pergerakan dari bursa global yang baru saja disampaikan di segmen sebelumnya, begitu bahwa di Amerika Serikat tengah mengalami tekanan meskipun kita tahu ada harapan dari paket stimulus dari mega stimulus sebenarnya bisa dikatakan karena cukup besar ya, dananya 1,9 triliun dolar Amerika, dan itu seharusnya juga menjadi sentimen yang positif dari pergerakan bursa Eropa yang juga dalam posisi menguat. Demikian juga dengan indeks harga saham gabungan. Bagaimana kalau kita mereview pergerakan pekan lalu, akan seperti apa nanti? Bisa mengangkatkah pergerakan dari indeks harga saham gabungan atau indeks kita sudah cukup tinggi saat ini? Silakan. Ya, jadi kalau kita lihat sih kecenderungannya memang IHSG di hari ini berpotensi dibuka menguat ya, dan juga ini memang tadi seperti yang sejalan udah di-mention juga sebelumnya terkait dengan pergerakan bursa di global juga. Sebenarnya sih harus diakui senti katalisnya itu sebenarnya nggak terlalu banyak ya dari global dan juga domestik. Tapi caranya kenapa masih ada potensi penguatan? Kalau kita lihat memang arah dari pemulihan ekonomi baik juga di US dan juga di Eropa itu dan juga di Asia itu sebenarnya arahnya terus semakin kuat nih pemulihannya, baik dari kalau kita lihat dari kinerja PMI manufacturing walaupun memang di Eropa masih terkontraksi, tapi mereka arahnya udah lebih baik. Dan juga kalau kita lihat dari rilis dari neraca perdagangan ya baik di Asia dan juga di domestik, ini trennya itu kalau untuk ekspor, kinerja ekspornya masih terus tumbuh begitu, bahkan secara year on year. Kalau kita lihat kan di Indonesia juga kemarin bisa tumbuh gitu di atas 10% secara year on year. Betul. Nah, berarti kan kalau ekspor di domestik aja bisa tumbuh sangat kuat, apalagi ditopang dari sisi industri pengolahan kita yang juga tumbuh positif ya secara year on year, ini menjadi indikasi nih kalau ternyata demand di global itu juga sudah mulai pulih. Nah, berarti kan salah satu mitra dagang utama kita kan sebenarnya tadi ya US, China, Eropa dan juga ASEAN, itu berarti indikasinya adalah kalau strong demand berarti ada potensi juga inflasinya memang cenderung meningkat ya. Dan kalau kita lihat juga di US dan juga negara Eropa itu tren untuk inflasinya meningkat itu memang udah semakin kuat juga. Jadi itu mendorong keyakinan investor bahwa ekonomi sudah mulai pulih, itu salah satunya. Jadi pergerakan positif sesuatu didorong dari tadi investor yang sudah semakin yakin. Baik. Sejauh mana itu bisa menekankah dari pergerakan indeks harga saham gabungan atau justru memberikan sentimen positif? Karena kita tahu, oke lah ada perbaikan data-data ekonomi di global begitu, di dalam negeri pun surplus. Tapi kan juga ini juga dipicu karena kita tahu importasi yang mengalami pelemahan dibandingkan dengan ekspornya sendiri begitu, Mbak Hosiana. Jadi memang diharapkan harusnya ini seimbang dalam artian oke lah kita tahu surplus terjadi begitu dengan adanya ekspor yang tinggi, tapi kan impor yang banyak kita lakukan di dalam negeri adalah sebenarnya impor barang baku begitu, yang menunjukkan di situ adalah ada proses manufaktur, proses produksi begitu. Apakah ini menjadi salah satu indikator juga memang daya beli masyarakat sedang turun? Iya, sebenarnya kalau kita lihat dari kinerja impor tadi yang saya mention, untuk Januari memang terkontraksi ya. Kalau kita lihat secara month-on-month-nya untuk dari bahan baku, pengolah bahan baku, barang modal juga ya, dan juga kalau kita lihat untuk konsumsi. Tapi sebenarnya itu adalah faktor musiman ya, karena kan kebanyakan pelaku usaha itu kan mengejar bahan baku, barang modal yang lebih besar kemarin di kuartal 4. Karena kalau kita lihat kan secara PDB juga kan tumbuhnya lebih baik ya di kuartal 4 secara kontraksinya, baik untuk PNBP dan juga untuk konsumsi. Jadi kecenderungannya memang kemarin di kuartal 4 itu momentum untuk masyarakat dan juga pelaku usaha untuk benar-benar melakukan impor yang cukup tinggi. Karena kalau kita lihat juga di Desember kan impornya udah positif ya untuk bahan baku, barang modal dan juga konsumsi. Nah, jadi itu kenapa di Januari menurun ini hanya karena faktor musiman. Karena kalau kita lihat untuk kinerja PMI manufacturing sendiri dan juga tadi juga ekspor untuk industri pengolahan itu kinerjanya positif gitu. Jadi selama PMI manufacturingnya kalau kita lihat kemarin ASEAN itu mungkin semuanya naik ya, walaupun untuk Filipina dan Malaysia itu dia masih di bawah 50. Tapi untuk Vietnam kalau kita lihat dia masih di atas 50, dan juga kalau kita lihat China juga masih tetap di atas 51 ya, ekspansif, dan juga Indonesia masih di ekspansif ya, kita di 52. Jadi kalau dilihat sih sebenarnya masih menunjukkan pemulihan gitu, walaupun emang impornya melemah. Oke, nah itu dia. Sejauh mana nanti akan memberikan respon terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan pada saat opening market hari ini? Anda melihat akan menjadi salah satu booster kah untuk pergerakan IHSG atau belum? Iya, jadi sebenarnya sih itu kan karena udah berlalu minggu lalu ya. Jadi sebenarnya sebenarnya nanti masyarakat investor ini akan melihat bagaimana dampak dari
realisasi stimulus, dan juga kalau kita lihat lagi dengan penanganan pandemi, khususnya dari kecepatan distribusi vaksin ya. Karena kan kalau kita lihat sejauh ini di Indonesia ini bahkan kecenderungannya untuk realisasi vaksinasinya di atas ekspektasi ya. Maksudnya lansia sudah akan mulai divaksinasi ya kan. Betul. Dan juga untuk tenaga kesehatan itu dijadwalkan akan rampung di bulan Mei, dan jumlahnya per bulan Februari ini kurang lebih sudah sampai hampir setengahnya gitu tenaga kesehatan yang divaksin. Dan juga kalau kita lihat dari kedatangan vaksin sendiri ya, kalau kita lihat secara dosis itu sesuai dengan jadwalnya pemerintah, bahkan AstraZeneca juga sebentar lagi akan masuk ke Indonesia ya. Betul. Sinovac yang sudah datang untuk yang ketiga kalinya. Jadi sebenarnya itu sih yang menjadi nanti katalis positifnya lagi untuk di pekan yang akan datang. Oke, saya akan sampaikan informasi terlebih dahulu nih, Mbak Hosiana, untuk pemirsa IDX Channel terkait dengan pemerintah yang kembali lagi nih untuk memperpanjang dari PPKM Mikro ya.